Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulul karim Muhammadan nabiyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'da. Saudara-saudaraku sekalian yang budiman yang sempat melihat video saya ini, saudara-saudaraku sekalian, Al-Quran mengajarkan kepada kita bahwa janganlah kita menyembunyikan kebenaran. Wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun. Janganlah kamu mencampur adukan kebenaran dan kebatilan, kemudian menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui. Motivasi yang bisa kita ambil dari ayat ini bahwa kita hendaknya jangan menyembunyikan kebenaran. Al-haqqu min rabbikum fala takunanna minal mumtarin, karena kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah kamu ragu-ragu. Saudara-saudaraku sekalian, Al-Quran telah sempurna turunnya di awal abad ke-7 Masehi, yang tentu tidak bertentangan dengan modernisasi. Kalau kita kilas balik sejenak di abad ke-17 Masehi, pada saat itu Eropa dan Barat masih dalam kegelapan. Pada saat itu ilmu pengetahuan didasarkan pada asumsi dan dogma. Otoritas gereja dan filsafat Aristoteles menguasai pengetahuan tentang langit dan bumi. Artinya bahwa sains tunduk pada gereja Katolik dan filsafat Aristoteles. Pada saat itu yang diyakini oleh penguasa doktrin gereja adalah geosentris. Bumi adalah pusat segala-galanya. Wah, jangan-jangan ini benar. Ya, kalau bumi itu adalah pusat segala-galanya. Dan tentu ada seorang tokoh yang bernama Galileo. Dikasih hukuman oleh inkuisisi gereja karena sepakat dengan teori heliosentris, bahwa sesungguhnya yang menjadi pusat alam ini adalah matahari, royal system, di mana planet dan bumi mengitari matahari. Kenapa? Ya, otoritas gereja Katolik dan ajaran Aristoteles begitu hebat di zaman itu. Kalau kita telusuri sejarahnya, ini terkait dengan yuridis atau politik dan kekuasaan dan agama. Hebatnya bahwa mereka tidak memisahkan antara agama dan politik dan kekuasaan. Sistem yuridis dan agama tidak terlepas. Beda dengan sekarang ini, mau dipisahkan urusan agama, urusan kekuasaan. Pada saat itu tidak. Jadi, ya, otoritas gereja dengan penguasa menghukum Galileo karena menentang geosentris, di mana adalah bumi pusat segala sesuatu. Apa sesungguhnya ajaran Aristoteles ini? Kalau kita lihat, ya, Aristoteles itu ajaran taman kanak-kanak, ajaran SD. Kalau contoh kita mengatakan kepada anak-anak, siapa menurunkan hujan anak-anak? Ya, dia mungkin mengatakan dewa di langit. Ajarannya Aristoteles juga begitu. The fish mover, penggerak pertama. Bahkan dia menambahkan movers without moving. Aristoteles ini. Kenapa bukan Plato dengan Neoplatonisme atau ajaran emanasi? Demokritus dengan benda-benda kecil yang tidak bisa dibagi lagi, Epicurus atau Zenon dengan stoikisme, Pythagoras dengan ajaran reinkarnasi.
ya, atau dengan ajaran Socrates dan lain-lain. Kenapa Aristoteles begitu mengena? Tentu terkait dengan kekuasaan. 400 tahun sebelumnya, sebelum Masehi, ya, Aristoteles itu adalah guru privat kepada anak imut yang bernama Alexander Agun. Orang tua Alexander Agun, Raja Pilis Macedonia, meminta kepada Aristoteles menjadi guru privat bagi anaknya Alexander Agun. Nah, Alexander Agung ini kita kenal sebagai penguasa dunia. 2/3 dunia ini ditaklukkan. Jadi ada sisa-sisa wilayah Macedonia, Alexander Agung, yang masih dikuasai oleh Romawi. Itulah sehingga sampai abad ke-17 pengaruhnya Aristoteles adalah masih terus dipakai. Bukan ajaran Plato, Socrates, Pythagoras, dan lain-lain. Kenapa demikian? Karena Alexander Agung mengajarkan ajaran Aristoteles, yaitu filsafat mitologi Helenisme, yaitu filsafat Yunani. Ya, inilah yang diajarkan Alexander Agung, disebarkan Alexander Agung sampai kepada kita sekarang ini. Apakah saudara-saudara sekalian? Ya, tentu memahami bahwa kegelapan itu ya tidak berlangsung lama. Karena di akhir abad ke-17 Isaac Newton sudah hadir dan menyetujui bahwa memang ya matahari adalah pusat segala sesuatu dan planet-planet beredar di sekitar matahari. Teori daripada Isaac Newton adalah ada determinasi alam ini. Alam ini bisa dihitung. Alam ini bisa dideterminasi. Alam ini bukan saja kata-kata tetapi dengan angka-angka. Alam ini sebelumnya menurut Aristoteles hanyalah sekadar spekulasi bahwa apel yang jatuh, benda berat yang jatuh hanyalah mengikuti ya kehendak kemauan dewa atau Tuhan semata-mata. Bukan karena suatu kalkulasi dan determinasi. Ya. Sedangkan Isaac Newton memahami bahwa gravitasi itu adalah gaya tarik-menarik suatu benda karena perkalian berbanding lurus dengan perkalian benda itu, dengan massa benda itu, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda itu. Ya. Namun di sini Isaac Newton kan tidak memahami atau tidak mengatakan bahwa ada pengaruh energi di sini. Waktu itu di dunia ini sama dengan waktu di bulan atau di solar system atau di galaksi. Waktu itu bersifat absolut dan juga ruang. Ini pemahaman daripada teori Isaac Newton, di mana filsafat naturalis, prinsip matematikanya sangat hebat di saat itu. Di saat itu orang masih memahami bahwa waktu itu absolut, ruang itu absolut, karena ajaran Aristoteles juga. Kemudian diperkuat dengan Barak Spinoza. Spinoza mengatakan bahwa kalau waktu itu absolut, ya, ruang ini absolut, tidak terbatas, maka sesungguhnya ruang ini adalah, dunia ini adalah Tuhan juga. Jadi alam ini Tuhan menurut Spinoza. Bukan di sini ajaran panteisme. Tapi menurut Spinoza, ya Tuhan, alam ini adalah Tuhan sesungguhnya. Ya, kalau ada Tuhan, entitas yang tidak tersembunyi. Mungkin seperti Aristoteles, bahwa ada penggerak pertama, the first mover, tetapi the mover itu adalah without moving. Penggerak itu tidak bergerak. Dia dedeh, dia di tempat. Mungkin kemungkinannya ini. Namun demikian saudara-saudaraku, keadaan terus berubah. Cepat sekali berubah keadaan. Ketika lahirlah Albert Einstein mengatakan bahwa gravitasi itu bukan gaya. Tetapi gravitasi itu adalah kelengkungan ruang dan waktu. Kelengkungan kosmik. Diakibatkan oleh massa dan energi. Kemudian Albert Einstein mengatakan bahwa waktu itu tidak absolut lagi, ruang tidak absolut. Kenapa? Karena kelengkungan ini berdasar dengan kekuatan gravitasi dengan massa. Contohnya massa di bumi matahari berbeda dengan di planet lain, di galaksi lain, dan di lubang hitam. Di lubang hitam itu ya gravitasinya kuat sekali, bisa membelokkan waktu, ya, bisa mempengaruhi waktu. Berarti waktu itu berbeda-beda di galaksi, lower system, dan di bumi kita ini. Dalam teorinya kemudian ada dikatakan teori relativitas khusus,
yaitu dilatasi waktu atau twin paradox. Semua teori-teori seperti ini ada dalam Al-Quran. Al-Quran juga mengatakan bahwa waktu ini tidak absolut. Ya. Yudabbirul amra minas sama ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Dinaikkan urusan ke langit ya seperti 1000 tahun menurut ukuran dunia, tapi 1 hari di sisi bagi malaikat. Kemudian juga ada kata-kata ya'ruju ul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu al hamsa alfina sana mimma ta'udun. Ya. Bahwa malaikat ruh dan malaikat naik ke sisi Allah yang 1 hari saja bagi dia, tetapi menurut kita adalah 50.000 tahun. Itu berarti bahwa waktu itu berbeda-beda, dan waktu bukan lagi sesuatu yang absolut dan mutlak. Berbeda tadi dengan ajaran Spinoza, ajaran Aristoteles, bahwa alam ini bisa menjadi Tuhan. Ini kemudian disanggah oleh Al-Quran bahwa alam ini bukan Tuhan. Allazi khalaqa samawati wal ard. Dialah yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi fi sittati ayyam, dalam 6 hari. Harinya juga tidak absolut, karena hitungan 6 itu kan di atasnya ada 7, ada 8. Oleh itu sebab itu kalau kita ikuti Al-Quran, berarti betul-betul Al-Quran itu adalah sesuai dengan modernisasi alam ini, tidak bertentangan dengan pembaharuan zaman. Al-Quran itu tidak bertentangan dengan mekanisme, determinisme, dan kalkulasi. Al-Quran itu bukan spekulasi. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya tidak berbicara tentang hal ini, teori-teori. Meskipun sekarang ini kita tidak bisa melupakan tentang Isaac Newton, Albert Einstein, dan Max Planck. Dialah yang memoles kehidupan ini lebih hebat lagi sehingga kita mendapat namanya kehidupan yang sangat modern dengan teknologi yang sangat canggih. Saya cuma mengatakan janganlah kita menyembunyikan kebenaran. Al-Quran ternyata dimaknai, ya sudah tercantum di dalamnya hal-hal seperti ini, seperti determinasi dan mekanisme dengan matematika. Wasyamsu wal qamaru bihusban. Kata-kata husban di sini adalah dari bahasa Arab, itu hisab. Dulu kita memakai namanya ilmu hisab. Ya, matematika klasik itu disebut dengan ilmu hisab, atau kurikulum lama itu matematika adalah ilmu hisab. Di Al-Quran ada disebut wasyamsu wal qamaru bihusban. Matahari dan bulan ini menurut perhitungan matematika. Oleh sebab itu Al-Quran tidak bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha zalika takdirul azizul alim li akhir ayat. Bahwa ada rotasi dan revolusi itu sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Al-Quran. Oleh sebab itu saudara-saudaraku yang budiman, bacalah Al-Quran sesama muslim atau semua, karena Al-Quran itu adalah hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Iqra'al Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syifaan li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat li ashabihi bagi pembacanya. Bahkan di sini bukan li qaryatihi, qarya pembaca, tetapi li ashabihi. Ya, ternyata li ashabihi ini lebih hebat lagi karena bestinya. Siapa yang menjadikan Al-Quran itu bestinya, temannya, sahabatnya, maka akan datang Al-Quran menjadi temannya, menjadi syafaatnya. Apa itu syafaat? Bisa jadi pemulihan, penyelesaian, atau kesembuhan, pertolongan, perantara, dan lain-lain. Ya, merupakan suatu pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, Al-Quran akan datang. Ya, semua yang lain tidak akan datang lagi. Habis semua. Ilmu tentang menciptakan mobil, teorinya ya hancur semua, tidak akan datang lagi. Ilmu ketatanegaraan hancur, tidak akan datang lagi. Ilmu tentang Pancasila tidak akan datang lagi. Biar kamu hafal Pancasila Undang Dasar 45, tidak akan datang pada hari kiamat. Ya. Kenapa? Karena sistem ini juga sebetulnya ya memilukan, ya, bagi orang, membuat masyarakat ini, rakyat ini tidak puas. Saya sendiri tidak pernah unjuk rasa waktu saya mahasiswa. Bahkan ketika
89 lensernya Soeharto, saya juga tidak ikut unjuk rasa di rumah saja. Betul masyarakat tidak puas dengan pemerintah, dengan kebijakan-kebijakan pemerintah. Itu berarti bahwa sistem ini memang amburadul. Artinya bahwa memang Pancasila ini memang tidak abadi, akan hancur. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, Bung Garuda semua akan hancur. Kecuali Al-Quran, ya tidak akan hancur. Karena di dalam Al-Quran ini, kaila yakuna daulatan bainal aghniyai minkum. Ya. Di Al-Quran mengajarkan kepada kita, harta kekayaan negara itu jangan beredar di kalangan orang-orang kaya saja, tetapi harus beredar di syu'unil ummah, di umat ini, urusan umat ini. Sekarang ini kan harta kekayaan negara, sumber daya alam kita ini hanya dinikmati oleh segelintir penguasa elit politik, hanya beredar di lingkup oligarki, di lingkaran otoritas negara, kekuasaan, ya betul-betul menikmati yang namanya kekayaan negara ini, apalagi korupsi dan nepotisme. Saya kira demikian, saudara-saudaraku. Saya lagi pertegas bahwa saya tidak pernah mengatakan tidak puas dengan keadaan sekarang ini, karena saya memang tidak pernah unjuk rasa waktu saya mahasiswa. Melihat begitu banyak orang unjuk rasa, demonstrasi. Di Brunei kan tidak pernah kita lihat ada orang demonstrasi. Di Malaysia Mangka mungkin sedikit. Apalagi di Qatar, Bahrain, negara-negara Arab, di Maldives, tidak ada orang unjuk rasa. Di Indonesia saja ini banyak orang unjuk rasa dan demonstrasi. Itu bertanda bahwa mereka tidak puas dengan sistem yang ada. Dan memang begitulah. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya dan Allah wa yakum jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.